1. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh isi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam pengenalan nama-nama orang, pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah, keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab, dan lain-lain. 2. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. A. Masyarakat Jawa. 1. Tahlilan. Bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. 2. Pengajian. Menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain pada momen atau waktu tertentu, seperti pengajian Ahad Pon, Jumat Wage, Ahad pagi, malam Jumat pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, bandongan, sorogan, dan sebagainya. 3. Peringatan Hari Besar Islam. Suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar atau penting yang terjadi dalam sejarah Islam dan bentuk ceramah agama, puasa, pembacaan sholawat, maupun sholat. 4. Sekaten. Upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. 5. Gerebek Maulud. Puncak peringatan Maulud di Masjid Agung. 6. Takbiran. Mengucap takbir bersama-sama pada malam 1 Syawal atau Idul Fitri di masjid atau musola atau berkeliling kampung. 7. Likuran. Diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. 8. Magenan. Upacara menyambut bedug sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. 9. Suratan. Budaya berziarah ke makam para wali serta membagikan makanan khas berupa suro sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 10. Nyadaran. Ziarah kubur untuk menghormati orang tua atau leluhur dengan mendoakan arwah mereka serta membersihkan makam dan desa dari pagi sampai menjelang waktu zuhur. 11. Lebaran Ketupat. Disebut juga dengan Bahda Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. B. Kearifan lokal di Madura. 1. Sholawatan. Kegiatan membaca sholawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian atau berkeliling. 2. Rokatase. Pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, melepaskan sesaji seperti ketan, tumpeng, ikan, dan sebagainya. 3. Rokat. Diadakan di dalam satu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, yakni mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan sembari dibacakan macapat atau mamaca. 4. Muludan. Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca berjanji, dibai, atau atbuidah. C. Kearifan lokal di Sunda. 1. Upacara tingkeban. Upacara pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan agar bayi di dalam kandungannya serta ibu yang melahirkan selamat. 2. Reuneuh mundingan. Upacara untuk perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan tetapi belum melahirkan juga. 3. Tembuni. Upacara mengubur lembuni atau placenta yang sudah dibersihkan. Bisa dikuburkan di halaman area atau di sekitar rumah, dihanyutkan ke sungai, diserpel agar bayi itu selamat dan berbahagia. 4. Gusaran. Budaya mematahkan gigi anak perempuan dengan alat khusus disertai pembacaan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Sunatan atau khitan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis.
6. Cucurak, memasak makanan yang berbeda-beda kemudian dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. D. Kearifan lokal di Melayu. 1. Petang Megang, budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. 2. Balikan Kasai, upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri. 3. Tahlil jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak berupa zikir dan doa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim serta kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. 4. Barjanji, pembacaan barjanji diiringi penggunaan alat musik modern agar masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. E. Kearifan lokal di Bugis. 1. Upacara Amanteang, upacara masyarakat Bugis saat seorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadir biasanya membawa sumbangan atau amplop kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Mabarasanji atau Barzanji atau Barazanji, budaya masyarakat Bugis yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan serta dibagi-bagi dalam banyak jenis seperti Barazanji Bugis, Adapa, Bukana, Barzanji Bugis, Ri Tampuna, Habitat Barzanji Bugis, Ajajigena, dan lain-lain. F. Kearifan lokal di Minang. 1. Sholawat Dulang, cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi irangan irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam, memperingati hari-hari beragama Islam dan Alek Nagari. 2. Makan bajamba atau makan barapak, budaya makan masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam satu ruangan atau tempat di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara atau pesta adat dan pertemuan penting. 3. Mandi balikan, budaya membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah puasa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh dan keramas. Nah, apakah kalian sudah tahu sekarang bagaimana kearifan lokal yang ada di Indonesia? Simak pertanyaan dan jawaban berikut. 1. Puncak peringatan Maulud di Masjid Agung disebut A. Sakaten, B. Takbiran, C. Gerebek Maulud, D. Likuran. Jawaban yang benar adalah C. Gerebek Maulud.